Hai Pisces, semoga kamu sehat-sehat ya. Kalau ada yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini kita kembali general reading dan ini adalah reading per bulan. Sebelumnya aku mengingatkan kembali, ini akan menarik banyak energi karena kolektif, jadi mungkin ada yang resonate atau sebagian resonate. Silakan ya, kalau kamu ingin menyimak tema lainnya juga silakan, dan jangan lupa like and subscribe. Pesan dan energi untuk zodiak Pisces di bulan Oktober. Sun Moon Rising ya, the big three in your chart. Kita lihat ada pesan apa yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Ada energi apa gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu kamu. Kemudian aku akan tarik dari salah satu oracle deck favorit aku, Moonology. Pesan dan energi di bulan Oktober untuk Sun Moon Rising Pisces. Wow, emotions are running high. Oke, dan yang terakhir oracle deck favorit juga, Angel Answers Oracle. Ada pesan apa atau energi untuk Pisces di bulan Oktober? No, oke. Ada emotions are running high dan no. Kemudian kita lihat ya di tarotnya ini, Princess of Winter. Information that can help you but which may also be difficult to hear. Speaking the truth with kindness and an indigo child or adult. Oke, Pisces. Yang langsung aku rasakan ya, di sini sebenarnya pesannya adalah jangan sampai emosi kamu itu menguasai kehidupan kamu gitu ya. Karena di sini ada kata no. Jadi mungkin ya di Oktober ini ada energi yang perlu kamu perhatikan baik-baik gitu ya. Dan pesan gitu ya, yang perlu kamu ambil, kamu perlu mengelola emosi dengan baik. Karena Pisces ini kan memang terkenal dengan sisi emosional ini, bukan berarti selalu jelek gitu ya, bukan berarti emosi negatif aja, tapi ada juga emosi positif. Tapi kalau di sini yang aku rasakan, energi positifnya itu mungkin di bawah dari energi negatif. Nah, jadi daripada kamu itu menjadi super emosional dan meledak gitu ya, Pisces ini ya kelihatannya memang sensitif, lembut gitu ya, terus bisa dibilang pasifis gitu ya, nggak mau ribut, lebih baik menghindar gitu ya. Tapi kalau dia sudah dalam kondisi emosional yang negatif gitu ya dan memuncak, maka itu meledaknya seperti air bah, kayak banjir bandang gitu ya. Dan kamu sudah diingatkan ya, karena di sini angel answers-nya no. Jangan sampai emosi itu menguasai kamu dan akhirnya kamu itu seperti tidak ada kontrol, jadi kelepasan gitu ya. Ada pihak-pihak yang mungkin akan memanfaatkan situasi dan kondisi ini, pihak-pihak yang tidak suka sama kamu, atau memang pihak-pihak itu ya orang-orang yang berenergi negatif gitu ya. Jangan sampai kamu itu menarik energi negatif. Jadi di bulan Oktober ini kamu itu perlu cerdik. Dan aku merasakan di sini energi Princess of Winter atau ini Page of Swords gitu ya. Aku merasakan memang ini agak berkebalikan ya dengan core-nya Pisces, tapi justru ini yang akan bisa kamu manfaatkan. Jadi bisa dibilang ya, mungkin orang lain itu akan menganggap Pisces sensi, cengeng, lemah gitu ya. Padahal kamu punya kekuatan tersembunyi, yaitu ini. Kamu itu punya semacam insight atau juga ya bisa dibilang kepekaan lebih gitu ya. Sebagian dari kamu itu sixth sense-nya oke. Nah, gunakan itu di bulan Oktober. Jadi kalau misalnya nih, kamu sudah ada firasat atau kamu itu
kayak nggak enak feeling, ada gut feeling yang ini apa ya gitu ya, kok kayaknya ada perasaan nggak enak. Nah itu perlu kamu perhatikan gitu ya, jangan langsung diabaikan. Di sini bukan berarti kamu itu kayak mempercayai 100% apa yang kamu rasakan. Tapi kalau misalnya sudah ada sinyal-sinyal, sudah ada firasat jelek, sudah ada gambaran atau juga perasaan gak enak, terutama di badan kita gitu ya. Terkadang badan kita itu memberikan sinyal. Hanya saja kita tuh suka mengabaikan. Nah, kalau kamu sudah mendapatkan sinyal itu, perhatikan ya. Dan juga istirahat aja atau kasih jeda dulu. Itu berarti emosi kamu itu kayak sedang bergejolak. Nah, jangan sampai emosi kamu itu terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif. Di sini sudah ada angel answers gitu ya. Apapun yang ingin kamu lakukan, lebih baik kamu itu memberikan jeda dulu gitu ya. Apalagi hal-hal yang memancing emosi. Nah, ini juga pesan ya, kalau kamu itu sedang ingin ya melakukan sesuatu dengan cepat, ini juga pesan supaya kamu itu lebih taktis. Cepat itu belum tentu cepat sampai di tujuan. Nah, jadi bisa dibedakan ya, kecepatan dengan bagaimana kamu itu bisa menyesuaikan dengan ritme yang ada. Percuma kamu cepat, tapi kemudian di tengah jalan kamu itu kayak kesandung karena terburu-buru gitu ya. Atau kayak kamu tuh kakinya kesleo gitu ya, karena larinya itu tidak pakai ritme, tidak pakai aturan. Nah, itu kan akhirnya kamu gak bisa mencapai tujuan. Tapi kalau kamu itu menyesuaikan dengan ritme, dengan kehidupan ini gitu ya, dengan alam semesta, maka kamu akan bisa mencapai tujuan tepat waktu. Kemudian di sini sebaiknya kamu menggali dulu gitu ya. Kalau terkait informasi, apakah itu terkait kehidupan secara keseluruhan, bisa juga khususnya apa gitu ya. Misalnya kamu sekarang lagi fokus di pendidikan. Nah, lebih baik kamu itu banyak menggali info, banyak mencari data gitu ya. Ketimbang kamu itu melakukan misalnya mengambil kesimpulan atau ya cepat-cepat mengerjakan sesuatu gitu ya. Sebagai contoh, misalnya kamu lagi sekolah. Nah, terus kamu itu dapat tugas. Sebelum kamu menyelesaikan tugas itu, lebih baik kamu banyak mengumpulkan data dulu. Banyak mencari informasi, mencari ilmu gitu ya. Nggak apa-apa itu mungkin ya agak mepet ke deadline. Di pekerjaan juga sama gitu ya. Itu nggak apa-apa. Tapi yang penting kamu itu semuanya sudah dipahami, sudah lengkap gitu ya, baru kamu menyimpulkan, baru kamu menyelesaikan. Kemudian di percintaan juga sama sih ya. Jadi misalnya kamu itu single, kamu sedang dekat dengan seseorang. Kamu sudah melihat nih ya, atau PDKT-nya sudah berlangsung beberapa waktu ini. Mungkin kamu itu kayak, aduh lama banget sih nih kapan jadiannya gitu ya. Di sini sebenarnya kamu itu tidak perlu memburu-buru gitu ya. Karena aku merasakan energinya belum pas, terutama di bulan Oktober. Jadi kita nggak bicara jauh-jauh dulu gitu ya. Tapi di bulan Oktober ini hindari memaksakan diri maupun memaksakan orang lain untuk bisa mencapai keinginan kamu atau mencapai tujuan bersama gitu ya. Karena di sini ada energi supermoon. Terkadang gitu ya, segala sesuatunya itu mungkin terlalu dibesar-besarkan. Jadi kalau ada masalah, sebenarnya masalahnya sepele, tapi karena energinya ini membesar-besarkan gitu ya, akhirnya tuh masalah yang sepele kelihatannya jadi besar. Nah makanya di sini sarannya kamu itu jangan langsung to the point atau langsung ke pokok masalahnya tanpa tengok kanan kiri. Lebih baik kamu tengok kanan kiri sebelum menyeberang jalan, kayak gitu ya istilahnya ya. Oke, so demikian dulu ya yang bisa aku sampaikan. Semoga ini membantu. Intinya ya, kamu itu yang bisa mengelola emosi dan sebaiknya di Oktober ini kamu itu benar-benar memperhatikan emosi kamu. Hindari gitu ya,
segala gangguan ataupun pancingan gitu yang membuat kamu akan menyesal nantinya. Oke, so see you and take care.